Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita bakal kupas materi negosiasi yang udah Anda kasih nih. Fokusnya kali ini soal titik-titik tekanan atau pressure points. Betul. Ini bukan soal neken-neken orang ya, tapi lebih ke gimana kita pinter baca situasi, baca kekuatan, terus responsnya juga pas gitu. Iya, benar sekali. Materi ini memang kasih lihat beberapa strategi yang menarik ya. Kalau kita paham, kayaknya bisa lebih pede gitu loh. Baik pas kita perlu agak mendorong sedikit, atau pas kita yang ngerasa ditekan. Yuk, kita bedah deh poin-poin kuncinya. Sip. Kita mulai dari yang pertama nih. Ini kayaknya dasar banget tapi sering lupa. Selalu minta lebih dari yang kita harapkan. Kenapa sih ini penting banget? Agak aneh nggak sih kedengarannya? Haha, iya, kedengarannya mungkin gitu ya. Tapi bab 1 di materi Anda itu ngasih alasan psikologis yang kuat loh. Jadi intinya tuh bukan cuma siapa tahu dapat, bukan itu aja. Oh oke. Terus? Tapi lebih ke strategi anchoring, penjangkaran gitu. Jadi pas kita mulai dari angka tinggi, kita tuh kayak nentuin batas atas di pikiran lawan bicara. Nah, ini ngasih ruang buat kita turun. Turun maksudnya buat nawar gitu ya, kasih konsesi. Betul, buat kasih konsesi. Nah, pas kita turun, itu pihak lain jadi ngerasa dapat sesuatu yang berharga. Mereka ngerasa menang gitu. Ini juga bisa naikin nilai tawaran kita di mata mereka. Dan yang penting lagi, mencegah negosiasi macet di awal. Wah, iya juga ya. Jadi kita kayak ngatur panggungnya dari awal. Oke. Ini nyambung nih sama prinsip berikutnya dari bab 2. Jangan pernah bilang iya ke tawaran pertama. Kenapa tuh? Krusial banget ya? Banget. Karena hampir pasti ada dua reaksi psikologis kalau kita langsung iyain gitu aja. Yang pertama, pihak yang nawarin itu bakal langsung mikir, ya sayang banget, padahal kayaknya bisa lebih oke nih tadi. Jadi mereka ngerasa kurang puas ya? Ya, ngerasa kurang maksimal aja gitu. Terus yang kedua, kita sendiri nih, kita juga bakal mikir, waduh, jangan-jangan tadi bisa dapat lebih bagus ya. Jadi ada keraguan gitu, potensi nyesal. Benar juga. Kayak contoh di materi soal negosiasi iklan majalah itu ya. Udah berhasil nurunin dari $2.000 ke $500. Tapi malah ngerasa dibohongin. Nah, itu dia. Karena tawaran $500-nya langsung diterima, dia jadi mikir, wah, jangan-jangan bisa lebih rendah lagi nih. Jadi meskipun secara angka mungkin udah oke buat dua pihak, tapi secara psikologis bisa ninggalin rasa nggak puas. Menarik banget ya gimana psikologi main peran di sini. Oke, terus gimana kalau kita yang mau kasih sedikit tekanan balik? Ada teknik namanya the vice atau jepitan di bab 42. Itu gimana tuh? Nah, ini contoh bagus buat tekanan yang halus tapi ngena gitu. Cukup bilang aja simple kok. Anda perlu kasih yang lebih baik dari ini. Udah, terus diam. Oh, cuma gitu aja, diem. Iya, kekuatannya justru di situ. Simple dan nggak jelas kita maunya berapa lebih baiknya. Kita nggak buka kartu kita sama sekali. Tapi bola jadi pindah ke mereka. Mereka yang jadi harus mikir buat naikin tawaran. Jadi kita mancing mereka kasih konsesi duluan ya? Persis. Tanpa kita perlu kasih apa-apa. Ini cara buat ngetes batas mereka sejauh mana. Oke. Selain taktik yang langsung gitu, materi Anda juga nyebutin soal tekanan yang sifatnya lebih pasif ya, tapi kuat juga waktu. Gimana tuh cara kerjanya? Bab 37 itu nunjukin fenomena yang menarik dan konsisten. Jadi, sekitar 80% konsesi dalam negosiasi itu terjadi di 20% waktu terakhir sebelum deadline. Oh, 80% di akhir-akhir. Iya, tekanan waktu itu beneran ngaruh banget. Orang cenderung jadi lebih, fleksibel gitu kalau udah deket tenggat waktu. Oke, jadi strateginya gimana dong? Ada 2 poin utama nih. Pertama, kalau nggak perlu banget, jangan pernah kasih tahu deadline kita. Sebisa mungkin, rahasiain. Informasi itu bisa jadi senjata buat lawan negosiasi kita kan? Benar juga. Terus yang kedua? Sebaliknya, kita justru coba cari tahu pihak lain punya deadline nggak ya? Kalau mereka punya, nah kita jadi tahu tuh kira-kira kapan mereka bakal lebih mungkin buat ngalah atau fleksibel. Jadi sabar itu penting di sini. Paham. Sabar dan pinter manfaatin info waktu ya. Terus poin penting terakhir nih yang dibahas di bab 39 soal kekuatan kesiapan untuk pergi, walk away. Katanya ini titik tekanan paling kuat ya. Bisa dibilang gitu. Ini pamungkasnya lah. Tapi ini bukan soal ngancem kosong atau beneran harus pergi ya. Lebih ke keyakinan kita di dalam hati. Dan kemampuan kita nunjukin kalau kita bersedia nggak jadi deal kalau syarat minimal kita nggak ketemu. Jadi lebih ke sikap mental gitu. Iya, sikap mental yang diproyeksikan keluar.
Kalau pihak lain ngerasa kita nggak butuh-butuh banget sama kesepakatan ini, posisi tawar kita langsung naik drastis. Ini fondasinya negosiasi yang kuat. Kita negosiasi dari posisi punya pilihan, bukan dari posisi butuh. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, paham soal titik-titik tekanan ini mulai dari pasang jangkar tinggi, ngelola psikologi tawaran pertama, pakai teknik kayak The Vice, manfaatin waktu, sampai nunjukin kita siap walk away, semua ini intinya soal ngerti dan ngatur arus psikologis dalam negosiasi ya? Tepat sekali. Ini bukan soal trik-trik manipulatif ya, tapi lebih ke alat bantu kita buat paham dinamikanya. Biar bisa dapat hasil yang adil, seimbang, dan kita nggak ngerasa kalah, atau mereka ngerasa kalah. Tujuannya kan kesepakatan yang kuat, yang oke secara logika, dan juga enak secara perasaan. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Sekarang kan Anda udah tahu nih berbagai teknik tekanan ini dari sumber yang kita bahas. Kira-kira, kesadaran baru ini bakal ngubah cara Anda ngelihat interaksi nggak? Baik itu negosiasi beneran atau obrolan biasa aja. Terutama pas Anda mulai sadar, jangan-jangan orang lain lagi pakai strategi ini ke Anda. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.